Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini teman-teman yang saya berikan kesehatan. Jadi sekarang kita bahas bersama-sama untuk rapor pendidikan di satuan pendidikan di tahun 2024. Jadi di sini ada namanya RKT dan RKAS ya. Jadi di sini kita bahas bersama-sama bagaimana caranya pengerjaan dalam RKT dan RKAS di rapor pendidikan di tahun 2024. Jadi sebelumnya saya sudah bahas tapi versi Excel di aplikasinya. Di video sebelumnya saya sudah bahas, tidak jauh beda dengan rapor pendidikan RKAS di tahun 2024. Jadi di sini teman-teman, yang pertama kita masukkan ya nama sekolah Bapak Ibu ya. Di sini isi titik. Dan di sini poin yang perlu dipahami terkait laporan rapor pendidikan RKT dan RKAS-nya. Jadi yang pertama di sini laporan isi. Laporan ini berisi informasi tentang kondisi layanan di satuan pendidikan yang diukur lewat beragam indikator yang terdapat dalam rapor pendidikan. Bagaimana cara memaknai data rapor pendidikannya. Jadi sini kita bahas bersama. Kemudian pelajari indikator yang diukur dan hasilnya yang disajikan pada tabel di bawah ini. Jadi di sini akan dibahas di bawah. Pahami capaian satuan pendidikan Anda lewat tabel capaian di setiap indikator. Kemudian ketahui mana dari hasil capaian Anda dengan melihat kolom definisi capaian. Kemudian ketahui gambaran hasil upaya yang diperbaikan layanan yang sudah dilakukan dengan melihat perubahan skor dari tahun lalu. Jadi di tahun lalu itu masih ada pertimbangan. Jadi yang seterusnya, kenali posisi satuan pendidikan Anda di kota, provinsi, nasional di kolom peringkat. Jadi di sini harus teliti ya. Dengan penjelasan lebih lanjut tentang peringkat dapat dilihat di HTTP. Jadi di sini teman-teman bisa lihat di sini peringkatnya dapat dilihat di Guru Kemendikbud. Kemudian untuk dapat lebih memahami hasil kinerja satuan pendidikan Anda, jadi Anda juga dapat menggunakan data yang dikumpulkan secara mandiri atau menggunakan data pendukung yang relevan. Nah, itu ya caranya untuk laporan RKT dan RKAS-nya. Jadi di sini yang pertama sudah dibahas ya tentang fungsi-fungsi indikatornya. Ini contoh yang pertama kita bahas bersama. Di nomor 1A.1 sini indikator kemampuan literasi, kemudian capaiannya kita sudah dibahas di atas. Capaiannya pahami dulu tentang capaiannya kurang 36%. Jadi peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Jadi skor rapor di tahun 2024 yang diambil adalah 36,84. Jadi seperti itu ya. Jadi harus mengutip capaian. Nah, di sini yang dijadikan skor rapor pendidikan. Kemudian definisi capaiannya kita di atas teman-teman sudah paham. Definisi capaiannya kurang dari 40% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca. Perlu upaya mendorong peserta didik dalam mencapai kompetensi minimumnya. Jadi di sini hasilnya dari skor rapor kita sudah diketahui. Jadi keadaan peserta didik itu seperti apa? Kita bisa dilihat dari definisi capaiannya. Jadi sehingga dapat nilai skor rapor 36,84. Jadi perlu perubahan skor di tahun lalu ya, di tahun sebelumnya
turun. Nah seperti itu ya, turunnya 33,75. Jadi skor rapor 2024 menjadi 70 ya, 70,59 seperti itu. Jadi ada keterkaitan antara skor rapor di tahun 2024. Nah, seperti itu. Kemudian skor atau peringkat di kota, jadi peringkat bawah dari kota ini, peringkat bawah. Jadi siswa itu menjadi peringkat bawah 81 sampai 100%. Jadi peringkat nasional, sumber data kita lihat ya. Kemudian kita scroll ke bawah, tidak usah dibahas di sini. Kemudian indikator di A1, di A1 di sini kita indikatornya prosesi peserta didik dengan kemampuan literasi di atas kompetensi minimum. Jadi di atas. Jadi capaiannya kita diisi di atas. Kalau proporsinya peserta didik dengan kemampuan literasi di atas, kita capaiannya diisi di atas. Jadi skor rapor di tahun 2024 adalah 10,53%. Jadi ada kenaikan. Jadi peserta didik mampu ya. Di sini definisi capaiannya, peserta didik mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, kemudian mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Jadi di sini sudah diketahui hasil siswa dari capaiannya, kemudian indikatornya sudah diketahui. Jadi definisinya meningkat berhubungan dengan indikator. Jadi di sini definisinya ada ketercapaian. Kemudian perubahan skor di tahun lalu menjadi 7,312. Nah seperti itu. Sedangkan di sini tidak ada kegiatan apapun. Nah di sini tidak ada kegiatan. Ya seperti itu. Jadi indikatornya dari rapor di tahun lalu dihubungkan dengan rapor yang kemarin. Jadi kita scroll ke bawah, ya, seperti itu. Kita di sini kompetensi membaca teks sastra. Teks sastranya kita di sini isi. Kenapa tidak diisi di sini? Nah, di sini teks sastranya untuk membaca kompetensi membaca informasi. Di sini kompetensi membaca teks informasi. Apa tidak ada? Nah, di sini sudah mencapai. Kemudian kita scroll ke bawah. Ini sama ya. Jadi di sini teman-teman nanti jika dibutuhkan tinggal ambil di kolom deskripsi. Jadi di video sebelumnya kita sudah bahas di versi Excel. Kemudian ini saya mengutip dari versi Word ya, ini berbentuk Word. Nah, seperti itu untuk RKT-nya. Jadi RKT di sini rapornya kita bisa lihat ini menjadi panduan atau acuan Bapak Ibu nanti ketika mau melaksanakan penilaian. Nah seperti itu. Kemudian bagaimana dengan fungsi dari arkasnya? Ya, kita scroll ke bawah. Ini tidak usah bahas satu persatu karena banyak. Kita di sini banyak ke bawah. Ini yang dikutip dari versi Excel. Bagaimana dengan versi arkasnya di rapor pendidikan? Oke, kita scroll ke bawah. Nah, ini di bawah ini. Nah, RKT-nya di sini. Jadi lembar rencana kerja tahunan RKT-nya yang berupa kegiatan selama setahun, kita lihat di atas. Jadi di atas itu di kolom A yang pertama kita kasih nomor, kemudian 1 diidentifikasi dari di atas. Jadi di atas itu
teman-teman, yang pertama kemampuan literasi. Jadi sama terkait lembar rencana kerja tahunan RKT-nya kita sama, kemudian capaiannya sama, kemudian skornya sama. Jadi peserta didik di sini bisa dilihat. Kemudian yang berbeda di sini akar masalah. Jadi ada tambahan sedikit di skor. Kemudian di sini permasalahannya apa? Kemudian kegiatan benahi, kemudian inspirasi kegiatan benahi, implementasi kegiatan. Kita lihat di Guru Kemendikbud, bisa lihat di sini. Ini copy di Kemendikbud. Kemudian kegiatan arkasnya bagaimana? Nah, seperti itu. Kemudian skor level di lembar kerja tahunan RKT-nya di sini level 1 di akar masalahnya di sini bisa dilihat ya. Kemudian level 1 indikator utama. Nah, ini A.1, kemudian di sini A.1. Jadi kemampuan literasi. Kemudian A.2, A.1.2 kompetensi membaca teks sastra. Jadi di sini level 2 berurutan dari di atas itu. Jadi di atas ada A1, kemudian ada A2. Kemudian di sini level 1-nya, level 2 kita masukkan di kompetensi membaca teks sastra. Jadi di atas itu diurut di sini. Kemudian subindikatornya akar masalah di sini peningkatkan ya, peningkatan kompetensi guru yang guru dapat di sini bagaimana ya? Peningkatan kompetensi guru dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks. Nah, di sini. Kemudian inspirasi kegiatan benahi. Nah, seperti itu. Di sini inspirasi kegiatan benahi bersama yang pertama Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik mempelajari tentang teks sastra sebagai bagian dari kemampuan literasi. Jadi pertama di sini kita yang perlu dibenahi harusnya guru dan kepala yang harus menguasai terlebih dahulu tentang teks dan sastra, bagian dari kemampuan literasi. Kemudian yang kedua, pendidik mengimplementasikan pengetahuan tentang teks dan sastra untuk memperbaiki proses pembelajaran literasi peserta didik. Seperti itu. Jadi teman-teman sebagai guru, Bapak Ibu tentunya sudah memahami tentang inspirasi kegiatan-kegiatan selama setahun. Nah, seperti itu. Apa saja rencana kita. Jadi yang ketiga, Kepala Satuan Pendidikan mendorong perbaikan kemampuan teks sastra di Satuan Pendidikan melalui program kebajikan dan penganggarannya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman di sini inspirasi kegiatan benahi. Kemudian implementasi kegiatannya, implementasi kegiatan di sini kita mengambil dari Guru Kemendikbud. Jadi di sini kegiatan implementasinya kegiatan bisa ambil di rapor pendidikannya. Tinggal ini di copy. Nah, ini di copy di halamannya, halaman HTTP Guru Kemendikbud. Kemudian di kegiatan arkasnya, nah di sini kegiatan arkasnya apa saja yang diperoleh selama 1 tahun untuk kegiatan arkas. Jadi di sini kegiatan post reguler. Jadi peningkatannya di sini yang pertama peningkatan kompetensi guru untuk memperkuat literasi. Kemudian yang kedua pengembangan kegiatan literasi dan numerasi. Seperti itu. Jadi yang ketiga kegiatan pemberdayaan perpustakaan terutama untuk pengembangan minat baca peserta didik. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman ada keterkaitan bagaimana dengan identifikasi kemampuan literasi. Jadi harus diadakan atau penambahan bahan-bahan buku yang berhubungan dengan numerasi, kemudian literasi, kemudian di sini untuk membangun minat baca peserta didik. Seperti itu.
Jadi permasalahannya kita sudah jelas di sini ya. Di sini permasalahannya levelnya sudah jelas. Kemudian di selanjutnya, ya, ini adalah kemampuan literasi. A1 kemampuan literasi kurang. Jadi di atas ini sama ya. Untuk RKT-nya itu sama, kemudian nilainya sama, kemudian urutannya letakkan di sini, kemudian di sini akar pasmalannya. Jadi peningkatan kompetensi di sini yang di atas ada ini levelnya. Kemudian kompetensi membaca teks informasi, peningkatan kompetensi ketika dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks informasi. Nah, seperti itu. Jadi di level 2. Kemudian indikatornya. Kemudian di sini ada inspirasi kegiatan benahi. Apa saja yang harus dibenahi sebagai guru ya. Apa saja yang harus dibenahi di poin 2 di A.1 yang harus dibenahi sehingga siswa dapat nilai di rapor itu 36,84. Apa saja kekurangannya sehingga di sini peserta didik sudah mencapai kompetensi minimumnya apa saja. Jadi sini yang pertama, kepala sekolah atau satuan pendidikan dan pendidik mempelajari teks informasi. Nah, seperti itu. Kemudian pendidik mengimplementasikan. Jadi sama ya. Tapi di sini untuk kegiatannya di kegiatan prosedur reguler. Jadi kegiatannya di RKAS ya. Di sini di RKAS-nya kegiatan postreguler. Nah, ini sama. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini untuk peningkatan ya. Kemudian kemampuan literasinya. Nah, di sini kemampuannya. Kemampuannya jadi A1 kemampuan literasi kurang. Di sini peserta didik nilai di rapor mempunyai 36,84%. Jadi apa? Di sini siswanya sudah mencapai nilai 36. Jadi harus benahi apa? Di sini kualitas pembelajarannya. Kemudian permasalahannya metode pembelajaran. Nah, sini sudah jelas metodenya. Kemudian peningkatan kompetensi ketika dan kebijakan yang menunjang aktivasi kognitifnya. Jadi permasalahannya sudah jelas di sini. Kemudian kepala sekolah apa saja yang harus kita benahi. Di sini kepala sekolah dapat mempelajari tentang metode. Ya, di sini metode pembelajaran interaktif untuk mendukung kemampuan literasi. Nah, seperti itu. Kemudian apa saja yang harus dibenahi sehingga siswa tidak paham dengan apa yang dijelaskan gurunya di dalam kelas. Tentunya di sini sudah kita bahas ya. Kita sudah ketahui di metode kurangnya metode pembelajaran. Jadi peningkatan kompetensi logika dapat menunjang aktivasi kognitifnya. Jadi yang kedua, pendidik mengimplementasikan pengetahuan tentang metode. Jadi harus pelajari mau model apa, mau di model-model yang seperti apa. Jadi sebagai guru, Bapak Ibu tentunya sudah paham terkait model-model pembelajaran ya. Kemudian kepala satuan pendidikan mendorong perbaikan metode pembelajaran di satuan pendidikan melalui program kebijakan itu. Kemudian di RKAS-nya apa saja yang masuk? Kita kegiatan reguler. Kita di sini yang pertama menyusun perencanaan program satuan pendidikan, visi misi sekolah, RKJM, RKT, RKAS. Nah, ini adalah untuk bahan-bahan sebagai laporan di RKAS. Apa saja yang dibutuhkan? Di sini yang pertama visi misi sekolah, RKJM, RKT dan RKAS-nya. Jadi untuk menunjang
satuan pendidikan tentang metode pembelajarannya. Kemudian peningkatan kompetensi kepala sekolah. Jadi bagi kepala sekolah harus mempunyai peningkatan terhadap siswanya, apa saja yang harus diberitahu atau yang bisa mendorong siswa agar paham. Kemudian juga terhadap gurunya. Kemudian pengembangan dan penjelasan pelaksanaan program kerja kepala sekolah. Nah, seperti itu. Jadi program ini teman-teman ya, pendidikan RKJM, visi misi, RKT dan lain kita bisa lihat di sini. Jadi di sini sudah lengkap ya, sudah lengkap tentang RKJM, RKT, kemudian kurikulum, kemudian dokumen laporan untuk bulan ini. Kita nanti di sini ada visi misi sekolah. Seperti apa? Kita teman-teman nanti bisa ambil di link deskripsi. Oke, seperti itu. Jadi mudah ya untuk RKT di rapor pendidikan dan arkasnya. Nah, kemudian di sini kita baca-baca yang banyak ke bawah, ini lengkap. Jadi seperti itu ya, kita tutup di sini. Jadi nanti teman-teman bisa komen jika membutuhkan. Oke, yang belum bergabung dengan saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.